Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya, anak-anak. Safitri, Hadir. Adi Putra, Hadir. Yasinta Alia, Hadir. Buskan Pratama. Baik, hadir semua ya, anak-anak. Nah, tujuan mempelajari surat pribadi ini agar kalian bisa mengetahui tata cara penulisan surat pribadi. Nah, bisa membedakan mana yang jenis surat pribadi kekeluargaan dan mana surat pribadi yang bersifat resmi. Jadi, surat pribadi yaitu surat yang dibuat secara pribadi yang digunakan untuk perseorangan di mana surat tersebut memiliki bahasa yang tidak baku. Namun, surat pribadi juga ada bahasa yang baku, di mana surat pribadi tersebut dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama ada surat pribadi berbentuk kekeluargaan dan surat pribadi yang berbentuk resmi. Hal yang membedakan antara surat pribadi dengan surat resmi. Yang pertama yaitu penulisan surat pribadi menggunakan kata saya, di mana kata saya itu tidak menyangkutkan suatu organisasi. Yang kedua yaitu tidak memiliki nomor surat, kop surat, nama jabatan, atau simbol-simbol lainnya. Dan yang ketiga, surat pribadi yaitu surat yang memiliki cukup panjang, di mana biasanya menjabarkan tentang masalah pribadi. Dan yang keempat, surat pribadi ini tidak memiliki aturan tertentu atau bebas. Kemudian, surat pribadi ini memiliki ciri-ciri. Nah, 5 ciri-ciri ini mencirikan surat pribadi. Yang pertama, surat pribadi ini tidak memiliki nomor surat. Yang kedua, surat pribadi ini tidak memiliki kop surat. Yang ketiga, surat pribadi ini salam penutup dan pembukanya lebih bersifat santai atau tidak terlalu formal. Dan yang keempat, penggunaan surat pribadi ini menggunakan bahasa yang tidak baku atau sesuai dengan penulis dari surat pribadi tersebut. Kelima yaitu format dari surat pribadi itu bebas. Nah, jenis surat pribadi ini memiliki dua jenis. Yang pertama adalah jenis surat pribadi bersifat kedinasan atau resmi. Dan yang kedua adalah jenis surat pribadi yang bersifat kekeluargaan atau tidak resmi. Surat pribadi yang bersifat dinas ini ditunjukkan oleh organisasi atau lembaga. Contohnya adalah surat lamaran kerja, kemudian ada surat izin tidak masuk sekolah, kemudian ada surat izin tidak masuk kerja, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu surat pribadi bersifat kekeluargaan. Nah, surat pribadi bersifat kekeluargaan ini yang dibuat oleh perseorangan yang ditunjukkan untuk kerabat atau orang lain. Dan isinya berisi tentang kekeluargaan. Contohnya yaitu seperti surat ulang tahun, kemudian ada surat untuk mengirim ke sahabat, kemudian surat undangan, surat bela sungkawa, dan lain sebagainya. Menyontohkan cara pembuatan surat pribadi bersikap resmi yaitu surat lamaran pekerjaan. Ya anak-anak, supaya kalian bisa mempraktekannya cara pembuatan surat pribadi lamaran pekerjaan ini. Ini adalah contoh dari surat lamaran pekerjaan, di mana yang di sini adalah terdapat Lamongan 11 Mei 2021, di mana Lamongan ini menunjukkan surat tersebut dibuat, tempat surat tersebut dibuat. Kemudian 11 Mei 2021 ini menunjukkan bahwa tanggal berapa surat tersebut
dibuat. Selanjutnya ada halaman. Ini hanya ini keperluannya apa? Misalnya di sini mengenai lamaran pekerjaan. Maka yang ditulis di sini adalah lamaran pekerjaan. Selanjutnya ada lampiran. Nah, lampiran ini kenapa kok bisa 5? Lampiran ini adalah menyesuaikan dengan yang ada dokumen yang diikut sertakan dalam lamaran pekerjaan itu di sini. Nah, ketika di sini ada daftar riwayat hidup, CV, fotokopi ijazah terakhir, kemudian ada fotokopi SKCK, ada fotokopi KTP, kemudian ada pas foto. Nah, ini di sini terdapat 5 dokumen yang ditulis di dalam lampiran di sini adalah 5. Selanjutnya, kepada yang terhormat. Nah, kepada yang terhormat ini ditujukan untuk siapa lamaran pekerjaan tersebut. Contohnya kepada PT Mulia di sini, HRD PT Mulia. Nah, surat ini ditujukan untuk HRD PT Mulia. Kemudian ada di Jalan Veteran nomor 28. Nah, ini menunjukkan bahwa alamat kantor tersebut berada di Jalan Veteran nomor 28. Kemudian lamongan ini menunjukkan alamat dari perusahaan tersebut. Di sini merupakan Alenia Pembuka, di mana di Alenia Pembuka ini terdapat kalian itu mendapatkan informasi dari mana, seperti contohnya dari media sosial Instagram di akun @loker_lamongan. Maka kalian bisa menjelaskan saya mendapatkan informasi lowongan pekerjaan itu dari media sosial di akun ini, seperti itu. Selanjutnya kalian juga bisa menyantumkan pada tanggal berapa kalian itu mendapatkan informasi mengenai lowongan pekerjaan tersebut. Contohnya pada tanggal 9 Mei 2021. Selanjutnya di sini kalian juga bisa menyantumkan perusahaan yang sedang kalian lamar ini membutuhkan di bagian apa. Nah, kalian itu melamarnya sesuai nggak dengan tujuannya. Contohnya di perusahaan sedang membutuhkan bagian administrasi, maka kalian bisa menuliskan di sini di bagian administrasi. Dan selanjutnya itu kalian bisa berikan bukti bahwa ada identitas kalian, di mana identitas yaitu terdiri dari nama, tempat atau tanggal lahir, kemudian ada jenis kelamin, ada agama, pendidikan terakhir, alamat, nomor telepon, dan email. Nah, di sini ketika identitas kalian ini sudah lengkap, maka ketika kalian dipanggil oleh lowongan pekerjaan atau oleh HRD terpilih menjadi pekerja yang lolos dalam seleksi lowongan pekerjaan, maka ketika mereka ingin menghubungi Anda bisa tahu, oh alamatnya itu di sini, kemudian oh nomor teleponnya itu ini, emailnya ini. Nah, oleh karena itu kalian bisa diberitahukan, bisa melalui telepon, bisa melalui email, seperti itu. Selanjutnya Alenia kedua, ya. Nah, saya mempunyai kelebihan yaitu seperti jujur, ulet, loyalitas yang tinggi, kemudian bertanggung jawab, mampu bekerja dengan dalam tim. Nah, ini kelebihan kalian di sini. Ketika kalian menyantumkan kelebihan di dalam sini itu menjadi pertimbangan atau menjadi seleksi tersendiri untuk kalian bisa diterima di dalam perusahaan atau lowongan pekerjaan yang sedang Anda lamar. Nah, di mana kelebihan kalian ini harus sesuai dengan apa yang ada di diri kalian atau kepribadian kalian. Nah, selanjutnya Alenia kedua yang lanjutannya yaitu sebagai bahan pertimbangan bapak atau ibu saya lampirkan. Nah, ketika kalian sudah mengisi tentang identitas kalian itu apa, tujuan kalian itu apa, kalian bisa menyantumkan daftar riwayat hidup misalnya sesuai dengan persyaratan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, ketika perusahaan tersebut membutuhkan daftar riwayat hidup, maka kalian bisa menyantumkan dengan perusahaan masing-masing sesuai dengan persyaratannya masing-masing. Nah, ketika perusahaan tidak menyantumkan persyaratannya, maka kalian bisa melengkapi persyaratan dokumen-dokumen itu yang layaknya biasanya untuk lowongan pekerjaan itu seperti apa saja, seperti itu. Selanjutnya
ada bagian kalennya penutup. Demikian surat lamaran kerja ini saya sampaikan. Saya berharap dapat bergabung dengan perusahaan Bapak atau Ibu pimpin. Nah, atas perhatiannya Bapak atau Ibu saya ucapkan terima kasih. Hormat saya Elisatul Rahman. Nah, ini jangan lupa untuk menandatangani. Kenapa? Karena ketika ada tanda tangan di sini berarti yang membuat adalah si penanda tangan itu. Jadi yang di sini, nama yang di sini pastinya sesuai yang ada di biodata atau di identitas. Ini adalah contoh lamaran pekerjaan. Saat ini Ibu akan membentuk kalian menjadi 2 kelompok. Nah, tugas kalian saat ini yaitu membuat surat lowongan pekerjaan, di mana ditulis di buku folio dan nanti akan dipresentasikan ke depan. Diskusi sudah habis, maka bisa di stop untuk diskusinya. Perwakilan kelompok 1 dipersilakan untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi. Lamongan 4 April 2021 perihal lamaran pekerjaan lampiran 4. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu Manajer HRD Sekedar Kopi Jalan Mawar nomor 10 Gresik. Dengan hormat berdasarkan informasi yang saya peroleh dari akun Instagram Sekedar Kopi di @sekedarkopi pada tanggal 3 April 2021 mengenai lowongan pekerjaan untuk posisi barista. Maka untuk itu saya bermaksud melamar pekerjaan di perusahaan Bapak atau Ibu pimpin. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Siti Hanifah, tempat tanggal lahir Lamongan 14 Juni 2000, jenis kelamin perempuan, pendidikan terakhir SMA, alamat Jalan Suekarno 11 4C Lamongan, nomor HP 0856 7485 4791. Dengan ini saya mengajukan permohonan lamaran pekerjaan kepada perusahaan Bapak atau Ibu pimpin. Saya memiliki keunggulan yaitu jujur, tepat waktu, bertanggung jawab, mampu bekerja dalam tim. Sebagai bahan pertimbangan Bapak atau Ibu saya lampirkan yang pertama, kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi ke depan. 4 April 2021 hal lamaran pekerjaan lampiran 4 kepada yang terhormat DPT Roket Manajemen Jalan Basuki Rahmat nomor 123 Lamongan. Dengan hormat berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari media sosial Facebook pada tanggal 1 April. Bagus sekali atas pemaparannya dari 2 teman kalian tadi, sangat bagus sekali. Berarti bisa Ibu simpulkan bahwa kalian bisa mempraktekannya seperti apa yang dicontohkan Ibu dengan baik dan benar. Di sini apakah ada yang ditanyakan mengenai materi yang disampaikan oleh Ibu tadi? Saya Bu. Lamaran pekerjaan, apakah bahasa yang digunakan sama seperti surat pribadi lainnya, Bu? Mbak Alisa, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk lamaran pekerjaan itu bahasa yang digunakan adalah bahasa baku. Mengapa? Karena surat pribadi itu ditunjukkan untuk perusahaan atau organisasi yang mana kita sedang melamar pekerjaan. Beda lagi dengan surat pribadi yang bersifat kekeluargaan. Kalau misalnya yang bersifat surat pribadi yang bersifat kekeluargaan itu bisa tidak baku karena itu ditunjukkan kepada orang perorangan. Kalau ditunjukkan kepada seperti perusahaan, maka surat tersebut harus baku, dimengerti, dan mudah dipahami. Kesimpulannya pada pertemuan kali ini yaitu surat pribadi ada 2 macam, yaitu surat pribadi bersifat kekeluargaan dan surat pribadi bersifat resmi. Untuk tugas minggu depan, Ibu akan memberikan tugas kalian yaitu membuat surat pribadi bentukannya kekeluargaan. Entah kalian membuat surat pribadi itu surat seperti untuk sahabat atau surat untuk keluarga, dan kalian tulis di dalam buku folio, nantinya pertemuan yang akan datang maka dikumpulkan. Baik, kalau begitu Ibu akhiri pertemuan pada mata pelajaran korespondensi pada siang hari ini. Jaga kesehatan ya anak-anak, jangan lupa belajar, tetap semangat. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.